Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ani Tanziluddin dari semester 6 Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan MK Kewirausahaan dengan materi dengan judul kepemimpinan. Yang pertama-tama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, keterampilan komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam konteks organisasi, kepemimpinan jadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan dan mengarahkan tim untuk mencapai visi dan perusahaan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan juga adalah proses mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan melibatkan aspek memimpin, mengarahkan, mengorganisir, dan memotivasi orang-orang untuk kerjasama mencapai tujuan bersama. Next slide. Peran kepemimpinan dalam manajemen itu ada 3 macam. Yang pertama, pengambilan keputusan, 2, motivasi karyawan, dan 3, pengelolaan sumber daya. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengambil keputusan penting yang mempengaruhi organisasi. Yang kedua juga, motivasi karyawan. Pemimpin harus dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih efektif dan produktif. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Pemimpin harus mampu mengalokasikan sumber daya organisasi secara efisien. Next slide. Yang 3, gaya kepemimpinan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, autokratik, kedua, demokratik, dan yang ketiga, gaya bebas terkendali. Yang pertama-tama itu gaya autokratik. Pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Gaya kepemimpinan autokratik juga dikenal sebagai otoriter. Adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Pemimpin autokratik cenderung memberikan instruksi yang jelas dan tegas kepada anggota tim. Keputusan yang diambil biasanya didasarkan pada penilaian dan pengalaman pribadi pemimpin, tanpa banyak konsultasi atau partisipasi dari anggota tim. Gaya ini cocok untuk situasi di mana diperlukan pengambilan keputusan cepat dan tegas, seperti dalam situasi krisis atau saat pemimpin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam suatu bidang. Yang 2, demokratik, pada umumnya meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Namun, pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan demokratik itu sendiri dapat melibatkan partisipasi aktif anggota tim dalam mengambil keputusan. Pemimpin demokratis memfasilitasi diskusi dan kolaborasi di antara anggota tim untuk mencapai kesepakatan bersama. Keputusan yang diambil lebih didasarkan pada konsensus dan masukan dari anggota tim daripada hanya berdasarkan pada keputusan pemimpin. Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki di antara anggota tim, karena mereka merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang 3, gaya bebas terkendali. Pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan pada bawahan
untuk mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan bebas terkendali memberikan kebebasan yang besar pada anggota tim untuk mengambil inisiatif dan membuat keputusan. Pemimpin dalam gaya ini lebih bersifat sebagai fasilitator atau mentor daripada mengambil peran yang sangat terlibat dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Anggota tim memiliki otonomi yang tinggi untuk menentukan cara kerja mereka sendiri dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Gaya ini cocok untuk tim yang sudah terampil dan mandiri, di mana anggota tim memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengelola tugas mereka sendiri. Untuk perbandingan dan kesimpulan, gaya kepemimpinan autokratik cocok untuk sesuatu yang memerlukan keputusan cepat dan tegas. Sementara gaya demokratik lebih cocok untuk menciptakan keterlibatan kreativitas dalam tim. Gaya bebas terkenal efektif dalam tim yang mandiri dan terampil. Namun, bisa menjadi tidak efektif jika anggota tim kurang memiliki motivasi atau kepercayaan diri. Next slide. Notasi gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama satu, telling, directing atau structuring. Seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakannya sesuai dengan yang apa Anda harapkan. Yang kedua S2 selling, coaching. Seorang pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam membuat suatu keputusan. Pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahan dan sebaliknya persoalan dalam selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. S3 participating atau developing and shrinking. Salah satu ciri dari gaya kepemimpinan ini adalah kesediaan dari pemimpin untuk memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Dan yang terakhir S4 delegating. Dalam gaya ini pemimpin memberikan banyak tanggung jawab pada bawahan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk memecahkan permasalahan. Oke, next. Komunikasi efektif bagi pemimpin. Yang pertama itu harus jelas. Pemimpin harus menyiapkan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, aktif mendengarkan. Pemimpin harus menjadi pendengar yang aktif dan memperhatikan umpan balik dari bawahan. Ketiga, empati. Pemimpin harus memahami perspektif perasaan bawahan. Next. Pengembangan kepemimpinan diri bisa melalui refleksi, penilaian diri, dan pemahaman atas kekuatan dan kelemahan. Bisa juga pengembangan terus belajar dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Mentoring dapat bimbingan dan umpan balik dari mentor yang berpengalaman dan pengalaman terlibat dalam proyek-proyek dan tantangan kepemimpinan. Syarat-syarat kepemimpinan. Integritas. Pemimpin harus memiliki integritas dan dapat dipercaya. Dan visi, pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk organisasi. Komunikasi, pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dalam pengambilan keputusan, juga pemimpin harus mampu keputusan yang tepat dan berani. Berikut juga ada kesimpulan. Kepemimpinan merupakan kunci dalam mencapai kesuksesan dalam organisasi. Pemimpinnya efektif, mampu memotivasi teman-teman tim menuju pencapaian tujuan bersama, seperti yang tertera dalam slide pertama. Dalam pengertian kepemimpinan. Terima kasih. Presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang maksimal atau kurang bisa dipahami. Mohon
dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.